Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3 subtema 2 pembelajaran 3 mengenai wujud benda. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui sifat benda padat, yang kedua, menghitung jarak pada soal cerita, dan yang ketiga, melakukan gerakan kuat dan lemah sesuai lagu. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Ayo mengamati, judulnya benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Lalu, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Misalnya dapat disentuh dan menempati ruang. Nah, sekarang ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan yang dibutuhkan, misalnya ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lalu catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Perhatikan contoh nomor 1. Nama bendanya yaitu pensil. Nah, apakah bentuk pensil berubah sesuai tempat? Jika tidak, kita beri tanda silang. Apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Jika iya, kita beri tanda centang. Nah, apakah pensil dapat digenggam? Jika iya, kita beri tanda centang. Apakah pensil tidak dapat digenggam? Jika tidak, kita beri tanda silang. Lalu benda yang selanjutnya adalah buku. Nah, apakah bentuk buku berubah sesuai tempat? Jika tidak, kita beri tanda silang. Apakah bentuk buku tetap walaupun tempatnya berubah? Jika iya, kita beri tanda centang. Nah, apakah buku dapat digenggam? Tentu saja, kita beri tanda centang. Nah, apakah buku tidak dapat digenggam? Nah, jika tidak dapat digenggam, kita beri tanda silang. Untuk nama benda yang lainnya, silakan kalian beri tanda sesuai dengan sifat-sifat bendanya ya. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Ternyata benda padat mempunyai sifat, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dan benda padat juga dapat digenggam. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ternyata iya, hasilnya sama. Nah, sekarang ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, lihatlah jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Artinya 6 km ditambah 7 km. Hasilnya adalah sama dengan 13 km. Benar sekali.
selesaikanlah soal di bawah ini. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter lagi sisa jarak yang harus ditempuh Beni hingga sampai ke garis akhir? Artinya 350 meter dikurang 200 meter sama dengan 150 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Beni agar sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Nomor 2, jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 4.740 meter. Berapa jarak perbedaan rumah Siti dan Edo dari sekolah? Artinya kita kurang 4.740 meter dikurang 2.500 meter. Hasilnya sama dengan? Iya, hasilnya sama dengan 2.240 meter. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk yang kelima, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, dari rumah ke pasar itu 100 meter. Berapa jarak Siti dari rumah ke sekolah? Lihatlah, jarak rumah Siti ke sekolah adalah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah adalah 100 meter. Lalu berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Artinya 100 meter dikali 3, karena 3 kali. Hasilnya sama dengan 300 meter. Benar sekali. Sekarang ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu barisan musik berikut ini. Judulnya Barisan Musik, ciptaan Ate Mahmud. 1, 2, 3. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Bum cas, bum cas, bum bum bum. Bum cas cas, bum cas cas, bum 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 bum. Trek tek tek bum bum, trek tek tek bum bum, trek bum trek bum, cas bum bum bum. Wah, kalian memang hebat ya. Nah, sekarang gerakanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Untuk kegiatan bersama orang tua bersama siswa mengamati gerakan tarian daerah setempat di televisi, seperti gerakan yang mempunyai gerakan lemah dan kuat. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.